Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Panji Mutakin, NDH 24, Unit Kerja SDN 3 Medang Layang. Izinkan saya untuk memaparkan hasil pengalaman saya yang berhubungan dengan nilai-nilai anti korupsi sebagai dasar tugas anti korupsi pada Latsar CPNS tahun 2021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai nilai-nilai anti korupsi yang memang saya alami dan juga pengalaman saya ketika di unit kerja ataupun di lingkungan sekitar. Saya beri judul berawal dari jujur dan disiplin. Memiliki sifat jujur merupakan nilai yang harus dimiliki semua orang agar terciptanya kemajuan dalam berbagai aspek. Sifat jujur membuat kepercayaan orang lain semakin meningkat, serta dengan menanamkan kejujuran akan terhindar dari berbagai tindakan korupsi. Nilai-nilai tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam pekerjaan, kejujuran adalah modal penting agar terciptanya kenyamanan dan kemajuan di instansi atau unit kerjanya masing-masing. Selain kejujuran, sifat peduli pun sangat berperan penting untuk menjalin keharmonisan dan saling membantu satu sama lain, baik di lingkungan pekerjaan, pribadi, ataupun organisasi. Di lembaga tempat saya bekerja memiliki kode etik yang sesuai dengan pemberantasan korupsi, karena di sana diharuskan guru atau pekerja memiliki integritas, tanggung jawab, dan sifat yang jujur, sehingga sejalan dengan tujuan pemberantasan korupsi. Saya pernah melanggar nilai anti korupsi seperti kedisiplinan, tetapi itu juga ketika saya baru-baru bekerja di instansi tersebut, karena saya belum bisa menentukan jadwal pemberangkatan saya ke tempat kerja dengan jarak tempuh sekitar 45 menit. Nah, saya pun mengakui pelanggaran tersebut, sehingga saya meminta maaf kepada guru ataupun kepala sekolah atas keterlambatan saya. Dan saya pun semakin termotivasi agar bisa lebih memanage waktu supaya saya bisa lebih tepat waktu ke sekolah. Dalam memecahkan masalah tersebut, saya lebih menekankan kedisiplinan dan mempersiapkan segala keperluan mengajar saya di malam harinya, sehingga di keesokan harinya sudah siap dan lebih cepat untuk berangkat ke sekolah. Ketika saya bertemu di instansi tersebut, ada seseorang yang bisa dikatakan melanggar aturan yang berlaku. Biasanya saya suka mengajak ngobrol dulu seorang tersebut. Setelah saya mengidentifikasi karakter orang tersebut, barulah saya bisa mengambil tindakan. Apakah saya akan menasehati, apakah saya hanya mengikuti, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, menegur seseorang pun dengan tujuan untuk mengingatkan, ya memang harus dilakukan. Contohnya seperti seseorang yang melanggar kedisiplinan, seperti contoh kecilnya memarkirkan motor tidak pada tempatnya. Itu suka saya ingatkan, ya, tapi dengan pendekatan yang memang sesuai. Seperti itu. Nah, ketika di instansi, atasan alhamdulillah memberikan kebijakan yang memang sesuai dengan apa-apa yang sesuai dengan norma. Dan juga ketika saya dalam tekanan, apakah saya berkata jujur? Saya pun berkata jujur, ya, karena dalam kondisi apapun berkata jujur itu memang penting, ya,
Karena apapun resikonya, dengan kita berkata jujur, insya Allah nanti hasilnya pun akan sesuai ya. Tidak akan menutupi kebohongan yang lainnya ketika kita sudah jujur di awal. Seperti itu. Itu saja untuk pengalaman kerja saya, karena memang saya belum begitu berpengalaman. Jadi hanya itu, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.